Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Di masa yang krisis, di masa yang sulit ya. Kita langsung baca di Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 14. Kejadian 26 ayat 1 mulai. Maka timbullah kelaparan. Kelaparan itu termasuk juga krisis ya. Jadi dari zaman Yesus, Abraham, Ishak itu sudah biasa ada krisis. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Abraham ini adalah bapak orang yang percaya. Tuhan sampai bilang, siapa yang mendukung engkau ku berkati, siapa yang melawan engkau aku juga melawan dia. Itu Abraham, orang yang taat, bapak beriman. Tapi di zamannya pun dia kena krisis. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Siapa yang mau jadi kaya? Bahkan kian lama kian kaya. Mana lebih suka kian lama kian kaya? Atau sehingga ia menjadi sangat kaya? Mana yang sangat kaya ya? Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat, di masa krisis Ishak itu bisa kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia sangat kaya. Saya ulang lagi, ini sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Lihat, firman Tuhan bilang, Ishak, karena bapakmu dulu taat sama aku, dengar firmanku, kau pun kuberkati. Biarlah hari ini kembali lagi diingatkan kepada orang-orang tua khususnya, takutlah akan Tuhan. Nanti satu saat, Joshua, karena bapakmu dulu taat, kata Tuhan. Biarlah itu semua terjadi dalam hidup kita, maka engkau pun hari ini kuberkati aku. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Karena Abraham bapaknya, Ishak pun masih bisa mendapat berkat. Hari ini kita akan belajar 3 kunci bagaimana kita bisa terus melewati krisis-krisis ini, hidup tetap eksis bersama dengan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan Ishak itu ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, kalau kita mau tetap eksis di masa yang krisis, rajin-rajinlah dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Ya, sering baca firman Tuhan, sering dengar khotbah, sering lihat sesuatu sambil di ladang kamu renungkan firman Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat jeruk di ladang. Tuhan bisa bicara lewat
burung di ladang. Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Itu sebabnya sering-seringlah dengar suara Tuhan. Di masa krisis ini, perbanyaklah dengar suara Tuhan daripada suara teman-teman kita, daripada suara tetangga kita, daripada suara orang-orang ada sekitar kita. Kalau kamu punya 10 teman, bisa 10 beda pendapatnya itu. Gimana menurutmu? Apanya sekarang kita tanam? Kalau sekarang cabai. Enggaknya, kolnya, nanti ini, banyak lagi prediksinya. 10 kita tanya, bisa 10 beda. Maka sering-seringlah dengar suara Tuhan. Karena hanya suara Tuhan itulah yang akan terus menuntun kita bisa eksis di masa-masa yang krisis. Semalam ada satu ibu, dia datang ke sini sore-sore. Lalu dia bilang, "Om, mungkin Om gak kenal berapa tahun lalu Om pernah khotbah di gereja kami. Bagaimana aku diingatkan waktu itu harus menyerahkan hakku. Sejak Om khotbah gak terima aku," katanya. Lalu dia mulai cerita, "Aku berat kurasa Om. Suamiku itu suka kali main pukul." Ibu-ibu bersyukurlah kalau suamimu gak pernah pukul engkau. Dan tidak akan pernah. Karena bapak-bapak di sini mantap semua. Dia cerita, "Aku selalu kena pukul. Kerpa. Sudah 5 anakku Om. Dan suamiku itu tukang selingkuh. Selingkuhannya bukan 1, bukan selingkuh, udah 2 lingkuh dia Om. Dan aku gak tahu, mungkin ada lagi yang lain. Dia suka bilang, kalau gak senang kau, pergi kau dari rumah ini. Sampai 1 anakku dia usir, pergi kau dari rumah ini. Kalau kau belanya mamamu itu, pergi kau." Dan berat kurasa Om. Dan sekarang udah lebih berat lagi kurasa. Anakku sudah, yang perempuan sudah mulai dewasa. Suamiku suka kadang malam pulang mabuk, masuk dia ke kamar anakku yang perempuan. Udah gak tahu lagi aku apa yang aku harus lakukan Om. Itu sebabnya aku datang ke sini, doakan kami Om. Saya percaya berat pun rasanya hidup, asal masih dia tahu datang sama Tuhan, pasti masih ada jalan keluar. Pasti masih ada mujizat. Bilang kiri kanan, dengar suara Tuhan. Firman Tuhan bilang sama Isa, "Jangan kau pergi ke Mesir, diam kau di negeri ini." Itu gak gampang. Apalagi itu masa-masa kelaparan di mana orang kan suka, dari zaman Yesus sama kayak zaman sekarang. Suka kali banyak orang ikut-ikutan. Lanai jore lo gendek enda, lanai lit uang masuk, pindah kita ke Medan, pindah aku Medan semua. Itu juga yang dialami oleh Isa. Udah kelaparan kita, pergi kita ke Mesir, pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang sama Isa, "Jangan kau pergi ke Mesir, tinggal di negeri ini." Itu gak gampang Bapak Ibu. Kalau kita dengar suara Tuhan, Tuhan bilang A, gak sesuai dengan pikiran kita, itu gak gampang. Orang semua B, tapi Tuhan bilang kau tetap A. Itu tidak gampang. Tapi waktu Isa dengar suara Tuhan, kita udah dengar ceritanya, dia tetap eksis di masa yang krisis. Jadi belajar dengar suara Tuhan. Makanya pekalah selalu dengar suara Tuhan. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Selalu di dalam tubuh kita ini, selalu semuanya sudah ada alarm. Tubuh, jiwa, roh itu selalu ada alarm. Tubuh kita ada alarmnya. Kalau kamu gak makan, udah sampai jam makan, pasti udah minta dia tuh. Grek. Itu alarm itu. Kalau kamu udah capek, ngantuk, itu alarm. Tidur, udah ngantuk mata itu alarm tubuh. Jiwa kita juga punya alarm. Mungkin satu kali kita ngomong-ngomong bercanda, tiba-tiba kita keceplosan, prak gitu, jiwa kita itu langsung ngomong, salah ngomong aku tadi ya, pasti sakit hati kawanku itu. Itu alarm jiwa. Kamu kan masih amannya semua alarm jiwa, kan? Masih ya. Karena kalau nggak sehat lagi jiwa kita, itu udah dibejorekan tempat kita.
Wah, selamat pagi Indonesia. Aku ini direktur. Itu udah nggak lagi hidup alarm jiwanya. Dan roh juga punya alarm. Makanya sering-sering dengar, peka akan suara itu, alarm itu. Kadang waktu kita nonton, Tuhan ngomong, doa. Tanggung Tuhan, film Korea ini sedikit lagi, aduh. Doa kata Tuhan. Enggak doa kita, habis film Korea mau doa kita, enggak akan kita dapat lagi suasana yang seperti yang Tuhan suruh alarm tadi, doa. Nah itu alarm roh. Makanya untuk kita bisa dengar suara Tuhan, pekalah selalu dengar suara Tuhan. Yesus, dia adalah orang yang suka berdoa. Ini salah satu bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan. Yesus itu adalah orang yang suka berdoa. Kalau kita baca ceritanya, Yesus itu seringnya habis KKR lalu dia suruh murid-muridnya, kalian di luar ya, lalu dia pergi menyendiri dan berdoa. Satu kali waktu dia mau disalib, dia bawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, lalu dia bilang, kalian tunggu di sini ya. Lalu Yesus pergi menjauhkan diri sepelempar jarak jauhnya. Itu lumayan jauh. Dia tinggalkan muridnya, tinggal kaliannya, lalu dia pergi menyendiri dan berdoa. Nah, salah satu kita mau belajar dari Yesus, kalau kita mau dengar suara Tuhan, suka-sukalah tinggalkan segala sesuatu, menyendiri dan berdoa. Tinggalkan handphone kita, menyendiri, berdoa. Tinggalkan tempat tidur kita. Makanya selalu saya ingatkan, berdoa jangan di tempat tidur. Bisa tidur dalam hadirat Tuhan kamu nanti. Aminnya bisa pagi. Tinggalkan tempat tidur, menyendiri dan berdoa. Tinggalkan kesibukan, menyendiri, berdoa. Di situ nanti Tuhan akan banyak ngomong di hati kita. Ini adalah yang Yesus lakukan. Yesus itu pun kan dia berdoa. Yesus pun masih punya kehendaknya. Boleh punya kehendak, boleh. Kalau kamu berdoa, silahkan nyatakan semua kehendak itu. Sama kayak Yesus, Tuhan, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi yang terakhir itu jangan lupa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Boleh kamu naikkan keirinduan Tuhan. Aku butuh bangun rumah Tuhan. Aku mau tapak. Aku butuh ladang. Aku butuh uang Tuhan. Aku butuh mau buat ini, mau buat ini. Silahkan, tapi kuncilah. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah doa. Doa itu harus penyerahan, jangan ngotot. Kenapa banyak orang kecewa, orang Kristen kecewa? Karena dia ngotot sama Tuhan. Dia ambil bibitnya, dia berdoa, aku tanam bibit ini Tuhan. Lalu dia tanam. Supaya bagus nanti hasilnya, kena harganya. Pas tumbuh, nggak kena harganya. Apa katanya sama Tuhan? Mananya Tuhan ini? Udah ku tanam ini supaya untuk memuliakan Tuhan. Itu pun kecewa. Nggak betul ini Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang dia berdoa tapi nggak berserah. Saudara mau tanam apapun, mau berdoa, mau doakan bibitnya, bagus, doakanlah. Tapi di atas semua itu, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Saudara ingat kami cerita, kami tanam cabai di belakang gereja di Sugihen. Kami tanam cabai, dari awal kami tanam itu kami bilang sama Tuhan, kami bukan mau cari uang Tuhan. Supaya siapa yang perlu cabai diambil, pulang kebaktian jemaat perlu cabai, ambil. Itu kami doa sama Tuhan. Sampai masanya, mati semua. Mau apa kita? Wajarkah aku bilang, Tuhan macam apanya? Aku mau kasih sama orang kok itu aja pun gak tertumbuhkan. Kalau kita gitu, Tuhan sama malaikat di surga, aku bingung lihat manusia ini. Dia yang Tuhan atau kita ya katanya. Jangan ngatur, jangan ngotot sama Tuhan. Apapun yang kamu doakan, doakanlah. Tapi belajar jadi anak Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu yang pertama. Dengar suara Tuhan. Waktu kita dengar suara Tuhan, kerjakan. Ini tidak gampang, walaupun kita nanti banyak bedanya dengan orang lain. Yang kedua, ayat 3.
Tuhan bilang sama Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Artinya, Ishak, kau harus berani tampil beda. Orang pergi semua ke Mesir, kau tinggal di sini. Yang kedua, kalau kita mau tetap eksis jadi orang yang dipelihara oleh Tuhan di masa krisis, tampil beda. Jangan sama kayak dunia. Harus tampil beda. Jangan mau ikut-ikutan. Tanya Tuhan, kalau memang Tuhan suruh ke sana, ke sana. Tapi kalau bila orang bilang semua C, waktu Tuhan bilang enggak, naku, kamu tetap di B, tetap di B. Belajar berani tampil beda. Nuh, dia tampil beda. Semua orang mungkin udah menghina Nuh, apanya kau buat bahtera. Tapi dia tetap tampil beda. Tampil beda. Mungkin orang udah bilang, aduh, udah gila itu. Mungkin teman-teman komselnya pun udah sering datang ke situ. Iya, gua pas Nuh. Tah nggak pasnya itu Nuh. Mungkin orang-orang udah mulai bilang sama istri Nuh, bawalah suami Nuh itu ke puskesmas, ada kin BPJS kalian, udah buat bocor halus itu. Mungkin orang udah mulai, tapi Nuh, dia tetap berani tampil beda. Bilang kiri kanan, harus tampil beda. Kalaupun orang dunia bilang nipu-nipu sikit nggak apa-apa, jangan. Kita harus tampil beda. Zaman sekarang kalau kita jujur nggak makan, dia bilang itu nggak makan. Kita harus tetap jujur. Udahlah, udah susah sekarang tanam ganja ini. Jualannya nggak susah. Ini kan baru dapat di bukit. Ada orang tanam ganja. Jangan, tetap hidup tampil beda sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini, hari-hari sudah kacau. Jangan kamu mau ikut-ikutan kacau. Zaman ini sekarang sudah akhir zaman ini. Lihatlah ini pemanasan global. Di mana-mana suhunya udah kelewat panasnya. Itu di India aspal-aspal itu pun udah mendekat. Kamu pijak gini pasar, udah lengket sepatu di situ. Saking panasnya cuaca sekarang. Makanya jemaat-jemaat banyaklah minum air putih. Karena tanpa kita sadar ini sudah panas dunia ini. Dunia memang sudah akhir zaman. Makanya sering-seringlah dengar suara Tuhan. Sering-seringlah tampil beda, hidup berkenan sama Tuhan. Semalam saya baca berita di Pengadilan Agama Cibinong, ini baru semalam saya baca, itu ngantri orang mau cerai. Ngantri. Udah kayak mau ngurus paspor, ngantri mau cerai. Ada ibu-ibu yang udah lulus sidang, dia bawa surat cerainya, senang dia, aku sudah cerai katanya. Dan banyak orang mengikut itu. Dan kalau kita nggak suka dengar suara Tuhan, mungkin sebentar lagi kita berpikir, oh betul juga ya, nggak cocok lagi sama bapak si anu ini, cerai aja lah, nggak apa-apa lah, orang pun ngantri kok. Gampang kok syaratnya kata sebentar lagi kata teman dulu. Yang penting ini saja kamu siapkan, ayo ku temani kamu, ayo ku bayar pun nanti bakso ndu. Biar cerai kamu sama suami ndu, biar sama-sama kita cari lagi yang baru. Ini yang saya ceritakan ini kemungkinan akan terjadi. Kalau udah Cibinong ngantri, kemungkinan Kaban Jahe nanti akan ngantri, kemungkinan Medan akan ngantri, kemungkinan mana-mana akan ngantri. Ini sudah akhir zaman. Kalau kita nggak tampil beda, kita juga akan ikut di antrian belakang nanti. Yang kedua, tampil beda. Bilang kiri kanan, tampil beda. Yang ketiga, ini yang membuat Ishak bisa terus eksis. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia dapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Wah, ini ayat yang paling disukai jemaat. 100 kali lipat. Itu stabilonya sampai koyak Alkitabnya itu. 100 kali lipat. Jangan lupa yang di depan itu. Maka menaburlah Ishak. Kalau mau 100 kali lipat, jangan lupa stabiloi menabur.
Banyak orang di masa krisis dia nggak mau lagi menabur. Apa menabur? Menabur. Kami pun lagi krisis. Justru Isa di masa krisis dia tetap menabur. Jadi anak Tuhan teruslah menabur. Kami dulu ingat waktu pembangunan gereja di Sugihan, berapa kali Tuhan itu suruh kami menabur buat orang lain, buat hamba Tuhan, buat gereja yang lain. Padahal gereja di Sugihan pun lagi membangun. Waktu Tuhan ngomong gak enak. Apalagi kita perlu uang, apalagi kalau kita pikirkan, andaikan yang kukasih ini bangunkan, mungkin udah siap beberapa dinding ini. Tapi Tuhan bilang nabur. Di masa kami perlu pun kami belajar nabur. Kadang-kadang waktu orang yang terima taburan kami itu dia nangis. Dia nggak tahu di dalam hati kami pun menangis. Karena kami pun perlu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan selesaikan semua dengan caranya yang ajaib. Jadi teruslah belajar nabur. Nabur. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, tabur. Beberapa waktu yang lalu saya buka Facebook. Pas waktu saya buka Facebook, saya lihat ada satu ibu gembala. Dia posting satu bangunan yang baru. Dia bilang puji Tuhan akhirnya kami bisa memiliki gedung gereja. Dia sewa gedung gereja itu. Kami bisa sewa satu bangunan dan kami bisa pakai untuk ibadah. Lalu saya lihat Facebooknya atas-atasnya. Ternyata gerejanya terbakar. Habis semua. Lalu saya cerita kepada istri saya, ini gereja teman kita ini terbakar. Ini bukan GPDI dan gerejanya itu besar. Kalau dihitung-hitung mungkin udah MM-an. Lalu saya bilang sama istriku, ayolah kita menabur. Walau kami menabur itu kalau dibandingin dengan gerejanya yang MM-an itu nggak ada mungkin apa-apanya. Walau sama kami udah ngos-ngosan lah kami menabur itu. Tapi kalau Tuhan suruh, ayo kita menabur. Lalu saya cerita lagi sama bapak sama mama, ada gereja ini terbakar. Adakah berkat kalian? Yuk kita sama-sama menabur. Lalu orang tuaku juga ikut nabur. Karena kita harus belajar bahwa apa yang kita tabur itu sangat diperlukan pada saat masa-masa krisis, bukan saja masa yang baik. Justru Isa dia menabur, kenapa dia bisa jadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Jangan lihat itunya, tapi lihat waktu masa sukar dia menabur. Jadi prinsip menabur itu harus dengan rela. Ya, sekali lagi kalau kamu menabur dengan rela. Kalau kamu mau kasih sama orang, rela. Kalau kasih persembahan harus rela. Mau kasih apa saja harus rela. Itu prinsip memberi. Jangan kamu memberi dengan tidak rela. Ini kita sedang pikirkan bagaimana nanti satu saat kita nggak akan kutip lagi persembahan kita. Kita belajar dari firman Tuhan memberi dengan rela. Mungkin kita akan taruh beberapa kotak. Enggak ada lagi. Ayo kita kutip persembahan. Saudara mau kasih, enggak. Karena rela. Ada orang yang mau ngasih, ada berkatnya kasih. Mungkin satu saat enggak ada berkat tuh, enggak kamu kasih pun enggak masalah. Enggak malu, enggak ada kutip-kutip lagi. Karena kita harus memberi dengan rela. Memberi karena cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kamu jatuh cinta masa-masa pacaran dulu, kalian makan bakso berdua, enak dek, enak bang. Habis makan bakso apa biasa kata cowok? Mama ras mami lapet bakso dek. Nggak ditanya itu. Pet ngekuaka bang. Pesan dek. Adek ndugia, pet ya bakso. Pesan. Tiga adek ndu telu, pesan kerina dek. Memberi dengan rela karena cinta. Sekarangnya mama ras mami gua bang, ya mama ras mami gua medem sebagai tensi tinggi. Kalau dulu kan kita memberi itu kayaknya nggak ada kita. Awas kau nanti aku ingat, enggak, kita memberi dengan rela karena cinta. Saya berharap kita memberi sama Tuhan itu dengan rela karena cinta. Sampai begitu nanti pemberian kita, itulah namanya kerelaan. Jadi kalau saya ibaratkan,
Ini ada diri sendiri, ada sesama, ada Tuhan. Kira-kira kalau kamu dapat berkat 10 koin, siapa yang paling pertama kamu ingat dari ketiga ini? Tuhan, sesama, atau diri sendiri? Tuhan, sesama, atau diri sendiri? Diri sendiri. Oke, udah pas ya. Yang kedua siapa kamu ingat? Hah? Sesama atau Tuhan? Tuhan lah ya, yo jemaat di sini baik-baiknya semua. Walau Tuhan nomor 2 dibikinnya. Kira-kira kalau kamu dapat 10 untuk dirimu, berapa kamu kasih? Kalau ada berkat Tuhan sama Anda? 7? 7 lah ya. Walaupun ini udah ngeri kali ini. Untuk diri sendiri 7. Untuk Tuhan berapa? Apa untuk Tuhan? 2? 2 lah ya. Tuhan tahu loh ya. Untuk sesama 1. Nah, diri 7, Tuhan 2, sesama 1. Kira-kira kalau krisis melanda kita, semua susah. Dan kamu pun susah. Satu saat kamu minta tolong sama sesama Anda, dia pun susah. Apa kata sesama? Belum datang pun kita, jangan dekati Bapak Copin itu. Datang pasti mau minjam itu. Ini susah ini. Jangan dekat-dekat sama dia. Sesama bisa menjauhi kita. Jangan dekat-dekat sama dia. Terjangkit, tertular kau nanti roh miskinnya. Jangan. Itu kalau kita susah. Makanya kan ada istilah itu. Ada uang, abang disayang. Ada gula, ada semut. Kenapa? Karena satu saat waktu krisis sesama pun bisa meninggalkan kita. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Diri kita pun kadang-kadang gak bisa tolong kita. Kalau krisis, tabungan pun semua ambil semua. Gak ada lagi uang. Mau bayar uang sekolah, mau bayar pupuk, gak ada uang. Tabungan pun diambil semua. Habislah. Bisa jadi satu saat kita lemah, tubuh kita sakit, gak bisa apa-apa lagi, lemah. Siapa yang tolong kita? Gak bisa, gak ada. Diri kita sendiri pun kalau krisis bisa gak menolong kita. Tapi Tuhan, Dia gak pernah tinggalkan kita. Walau kamu susah, walau kamu menderita, walau kadang-kadang kamu salahkan Tuhan, kadang-kadang kita gak setia, Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Dia selalu menolong kita. Bayangkanlah, Tuhan yang selalu menolong kita, yang penuh dengan jaminan itu. Kadang-kadang ini mending kita kasih 2. Kadang mungkin ada di antara kita kasih 1 untuk Tuhan. Atau mungkin Tuhan belakangan lah, anak-anak dulu lah. Usaha dulu lah, Tuhan nantilah kalau ada Tuhan. Padahal Dia, Tuhan yang setia, yang selalu akan menolong kita dalam keadaan sebagaimanapun. Ini prinsip. Biarlah kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita beri jangan dengan paksaan, tapi karena cinta. Dan ini bisa semua terjadi dalam hidup kita. Makanya jangan takut-takut menabur apalagi untuk Tuhan. Karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan gak bisa tinggalkan kita. Ingat ya, kalau ada berkat itu bagaikan jeruk ini. Kalau jeruk, kalau kita kupas, ini ada bijinya. Jeruk, buahnya itu untuk kamu makan. Kenapa petani jeruk itu dia nggak pernah stres? Karena gimana jerukku ini nanti gimana hasilnya? Karena petani itu selalu berpikir, aku ambil benih ini, aku tanam di tanah yang subur, dia pasti akan berbuah. Begitu. Jadi kalau benih itu ditanam di tanah yang subur, dia pasti berbuah. Kalau buah, makan. Kalau benih, ditabur. Kalau kulitnya, dibuang. Kalau buah dimakan, biji ditabur, ini dibuang.
Kalau kamu dapat berkat jeruk, ingat 3 hal ini tadi. Ada yang perlu dimakan, ada berkat dulu kamu tanam cabai, udah capek kamu, wajar kamu makan, wajar kamu beli tas, wajar kamu beli sepatu, apalagi baju, wajar, belilah. Gak salah. Tapi ingat, ada bagian yang harus kamu tabur lagi. Tapi ada bagian-bagian ini jangan dimakan. Ya. Kenapa ada orang stres? Kenapa ada orang tidak mengalami eksis di masa krisis? Karena itu tadi, waktu dapat berkat, waduh, ada jeruk dimakannya. Wah, baru ada buah yang harusnya juga ditanam, dimakannya semua. Kulitnya Petra kabe. Enggak batang. Orang seperti ini orang seperti ini dia nggak akan sehat, malah bisa timbul penyakit. Karena itu bukan untuk dimakan semua. Nggak apa-apa lah demi jemaat, supaya kamu paham ya. Ada hal yang perlu dimakan, ada hal yang perlu ditabur, ada hal yang perlu dibagi. Dari mana kita tahu itu? Tanya Tuhan. Seperti yang ku bilang tadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan, kenapa pas aku buka Facebook kulihat gerejanya kebakaran? Kenapa enggak yang lain-lain kulihat? Pas kulihat Tuhan ngomong tabur, tabur. Saya enggak tahu apa yang Tuhan suruh kamu tabur. Mau kemana kamu tabur, tanyalah Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita menabur, apalagi di masa-masa yang krisis, itu berat. Kita butuh iman, kita butuh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya 3 hal yang perlu kita lakukan hari ini. Dengar suara Tuhan, lewat seringlah berdoa sama Tuhan. Bagusnya kita berdoa sendiri-sendirilah. Ada waktu sendiri, doa sama Tuhan. Tuhan, apalagi yang aku perlu kerjakan? Tuhan, apa yang Tuhan mau aku kerjakan? Kalau ada berkat itu Tuhan, kemana Tuhan mau aku kasih berkatku ini? Tuhan, aku mau gini, gimana kira-kira menurut Tuhan? Dengar suara Tuhan. Yang kedua, berani tampil beda. Di kerjaan berani tampil beda. Walau orang bilang sok-sokan kau, rajin kali pun kau, cepat kali pun kau datang. Enggak usah cepat-cepat kali kerja. Mungkin kerja di pabrik kopi kan, kita cepat-cepat kerja. Enggak usah kau cepat-cepat kali, santai-santai aja. Enggak, kerja pun kita nanti enakannya rasa bos itu, biarin aja. Jangan mau. Harus beda. Kerja di kebun bunga, orang mungkin entah gimana kerjanya, kita kerja yang baik. Harus berani tampil beda. Dimanapun kamu kerja, berani tampil beda. Karena itulah yang akan terus membuat kita menjadi eksis. Yang ketiga, kalau mau kamu tetap eksis, nabur, ya, nabur. Saya nggak ajari kemana kamu nabur, terserah. Kemana kamu Tuhan mau suruh tabur, taburlah. Mungkin taburan itu kepada tetangga andu, kepada eda andu, kepada saudara andu, atau mungkin kepada teman sekerja andu, atau kepada siapa saja. Dan orang-orang yang menabur itu pasti akan menuai. Apalagi dia menabur di masa-masa yang sulit. Banyak cerita di Alkitab itu, di masa sulit ada orang-orang menabur, hidupnya itu nggak pernah kekurangan. Ingat janda Sarfat ya, janda Sarfat itu udah nggak ada lagi. Tinggal tepung, sedikit minyak. Sampai dia bilang sama Nabi itu, tinggal ini, kalau kami makan ini udahlah, mati kami, habis, nggak ada apa-apa lagi. Nabi itu bilang, kau tabur untukku. Dia nabur, walau dia kekurangan. Dan firman Tuhan bilang, sampai habis masa kelaparan, ibu ini dipelihara oleh Tuhan. Jadi, menabur di masa-masa yang sulit, itu berkatnya luar biasa. Jadi 3 hal hari ini. Belajar dengar suara Tuhan, rajin-rajinlah dengar suara Tuhan. Berani tampil beda, ya. Walau semua orang udah mungkin lari dari prinsip firman Tuhan, tetap berani tampil beda. Yang ketiga, berani menabur di masa yang sukar. Tuhan pasti akan menolong kita semua.